alhamdulillah ya, untuk kasus yang tadi seperti rilis di depan mungkin memang tidak sangat rinci. Untuk kasus sodong hilir yang korbannya balita usia 5 tahun, tersangka sudah kami tahan ya, sudah kami tahan dan sekarang ada di rutan Mapolres Tasikmalaya ya. Adapun motifnya dari tersangka bahwa memang yang bersangkutan tidak bisa menahan nafsunya, sehingga karena memang hubungan daripada tersangka dengan si korban itu sendiri pun memang ini ada masih dalam lingkungan tetangga, sehingga keseharian kadang sering melihat bertemu begitu. Dikasih apa? Bujuk rayu atau Bujuk rayu? Ya, memang karena mungkin si korban itu sendiri pun kenal, sudah tahu dengan si tersangka, sehingga pada saat ingin oleh sesuatu hal, uang jajan dan lain, akhirnya korban pun mungkin ya sulit menghindarkan seperti itu. Berapa kali bang lakukannya bang? Sering pengakuannya? Pengakuan daripada Sekali. si tersangka baru sekali. Ini terkait 5 kasus yang baru dikonferensi perskan oleh pihak Polres Tasikmalaya. Ini kan bukan rata-rata, memang semua korbannya di bawah umur. Ini bisa dikisahkan nggak atau dituturkan nggak terkait substansial rentang waktu pada 5 kasus kekerasan terhadap anak yang baru saja dikonferensikan tersebut itu? Oke, jadi untuk waktu sih, kalau untuk upaya paksa penetapan tersangka dan penangkapan memang di awal tahun ini, namun untuk rentan waktu kejadian, ini kan bervariatif tuh. Karena ada juga kejadian tapi tidak langsung dilaporkan, jadi berjalan waktu. Semacam yang laporan yang masuk itu di awal Januari ini ada 2, 3-nya itu di akhir bulan di tahun kemarin. Gitu bang. Itu berarti ada sisi psikologis bahwa korban sendiri tidak langsung melaporkan gitu, menunggu waktu lama dulu gitu, seperti itu. Jadi ada beberapa peristiwa itu dipengaruhi keberanian untuk bercerita kepada orang dekat maupun atau orang tua. Itu mempengaruhi untuk langkah-langkah untuk menempuh upaya hukum. Terkait keberanian melapor itu, jadi ini terlebih dahulu bagaimana situasi rumah sebenarnya ya, dari berbagai pengalaman yang kita ketahui. Kebanyakan kan terlambat tuh, setelah kejadian dan fatal baru muncul keberanian. Nah, yang seharusnya ketika situasi di dalam rumah, artinya hubungan orang tua dengan anak, misalkan itu sangat ada kedekatan yang sangat harmonis, di saat-saat kejadian belum menjadi fatal atau ada indikasi-indikasi, harusnya itu ada keberanian juga jika hubungan itu di dalam rumah memang sangat harmonis antara anak dan orang tua dan orang tua dengan anak. Sehingga ketika melapor pun sebenarnya kalau sudah kejadian tidak masalah, rahasia semacam identitas atau perlindungan orangnya, korbannya, kita sih upayakan dirahasiakan. Demikian bang. Siap. Bang Ringo, terkait tindakan preventif terhadap kasus-kasus seperti ini gitu ya, itu apa sih yang sudah dan akan dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, Bang? Oke, untuk kalau yang sudah dilaksanakan ya kita memang bersinergi ya dengan khususnya nih pilar di kabupaten itu kan UPTD, UPTD BPA sebagaimana representasi daripada pemerintahan daerah, terus APEJ juga Kabupaten Tasikmalaya, kita bersinergi untuk ya saling mengisi bekerjasama untuk mengadakan sosialisasi, namun memang jangkauan dengan secara geografis dan jumlah masyarakat itu juga mempengaruhi kecepatan apakah informasi ataupun edukasi ini bisa sampai menyeluruh. Nah, ini kan memang perlu kerjasama semua pihak memang untuk percepatan. Edukasi itu semua memang harus tahu terkait adanya undang-undang perlindungan anak, bagaimana perlindungan terhadap anak untuk menghindari dari terjadinya kekerasan fisik, psikis maupun seksual. Artinya informasi ini kan harus nyampe. Artinya pencegahan itu harus disuguhkan informasi terkait adanya larangan, ada sanksi hukum.
dengan harapan ketika orang mengetahui itu adanya sebuah uh, macam benteng di dalam hati dan pikiran setiap orang untuk melakukan tindak pidana. Harapan kita seperti itu, sehingga kecepatan informasi ini bisa sampai secara menyeluruh, itu sangat signifikan akan menjadi tindakan pencegahan untuk menghindari terjadinya tindak pidana. Iya, Mak. Bang Ringo, ini kan kadang-kadang di kasus-kasus korban anak ini kan sering banget beredar di WhatsApp group atau di media sosial itu foto dan identitas korban. Itu sebetulnya apakah bisa jadi pelanggaran UITE, jadi pidana baru gitu karena menyebarkan identitas korban, atau seperti apa? Andaikan seperti itu, ada pesan-pesan khusus untuk masyarakat yang mendapat dokumentasi korban-korban di bawah umur ini? Oh iya benar. Jadi memang ini juga perlu disampaikan kepada masyarakat luas. Bahkan dari pers sendiri yang memiliki perlindungan hukum dalam memberitakan informasi, ada larangan ya, artinya sudah di undang-undang masih ada larangan untuk tidak menyebarluaskan itu. Nah, apalagi artinya masyarakat yang artinya secara pribadi menyebarkan itu, jadi ini juga bisa masuk jadi delik hukum ya. Karena kekerasan terhadap anak di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 itu berbeda dengan kekerasan terhadap orang dewasa. Khusus untuk anak di perlindungan anak itu ada perluasan makna tentang apa itu arti kekerasan. Artinya dijabarkan di dalam ketentuan umum di undang-undang tersebut, setiap perbuatan artinya tidak terbatas pada perbuatan tertentu. Apapun perbuatannya, ketika itu mengakibatkan adanya kesengsaraan bagi anak secara fisik, psikis maupun secara seksual, itu jadi dianggap sebagai sebuah kekerasan. Artinya ketika ada dokumentasi apapun yang beredar terkait anak, artinya secara psikis itu akan menjadi berpotensi mempengaruhi psikis anak. Nah, saya kira demikian untuk analisa. Bang Ringo, pertanyaan terakhir ini, kira-kira imbauan terhadap para orang tua gitu dari penegak hukum atau pihak kepolisian sendiri untuk melindungi anak-anaknya dari kekerasan di luar rumah atau bahkan di dalam rumah, itu kira-kira seperti apa imbauannya Bang Ringo? Untuk imbauan gak banyak sih, ya tinggal dekat dengan anak supaya anak tidak takut bercerita. Itu aja, karena ketika anak takut bercerita, akhirnya kita mengetahui ada sebuah peristiwa setelah kejadiannya fatal. Kita berharap ketika dekatan itu akan membuat baru sinyal-sinyal pun ada yang dialami oleh anak di luar, di sekolah, dimanapun itu, ketika orang tua sudah bisa menyerap informasi saja akan bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan lebih dini. Saya kira itu sih untuk orang tua. Yang pertama memang ada kasus kekerasan korbannya adalah 2 anak, kemudian pelakunya diduga ini juga menjadi bagian dari tokoh masyarakat. Kemudian yang kedua juga ada kekerasan di satuan pendidikan, di salah satu pendidikan informal dalam tanda kutip, pelakunya adalah oknum pimpinan pondok pesantren yang melakukan kepada ketiga santri. Kemudian yang ketiga, kami juga mendapati kasus ada orang dewasa melakukan dengan anak. Kemudian yang keempat, kami juga mendapati ada diduga seorang kakek melakukan tindak kekerasan asusila kepada cucu tiri ya, cucu sambung yang usianya masih balita. Dan kemudian yang kelima, kami juga menangani kasus ada anak usia 4 tahun yang kemudian mengalami kekerasan di mana pelakunya adalah tetangga dekatnya. Dan yang terakhir adalah yang lokusnya di Kota Tasikmalaya, bahwa ada santri yang memang menjadi korban kekerasan seksual di mana pelakunya adalah oknum kembali pengasuh rumah tahfidz yang berdomisili di Kota Tasikmalaya. Jumlah korban secara keseluruhan yang memang hari ini yang sedang kami tangani adalah berjumlah 9 korban.
Demikian.